Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nada Kurota Ayun dengan NIM 2017101210. Saya dari kelas 6 BKIE, Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Nuziri Purwokerto. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman saya terkait konseling lintas budaya, di mana saya mendapatkan seorang klien, dia mempunyai dua permasalahan. Yang pertama karena ia kultur shock, yang kedua karena ia bingung menggunakan adat pernikahan. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Silahkan duduk, Kak. Ya. Oke, gimana kabarnya? Ya gitulah Mbak. Baik nggak baik gitulah. Perkenalkan dulu ya. Iya. Di sini saya Nada Kurota Ayun. Saya di sini selaku konselor yang akan menemani kakak selama beberapa jam kemudian. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ini dengan Kak Tika, betul? Betul Kak. Oke, coba sekarang kakak boleh memperkenalkan diri kakak dulu. Namanya siapa, asalnya dari mana? Boleh, silahkan. Nama saya Tika Putri. Saya aslinya orang Purwokerto, cuma emang ada keturunan Sumatera. Jadi ya saya keturunan Sumatera tapi udah lama di Jawa gitu. Saya tinggalnya di Cilacap. Oke, Mbak orang Cilacap, Iya. terus pernah di Purwokerto, Iya. dan orang tuanya dari Sumatera. Sumatera. Oke, jadi Mbak benar-benar beradaptasi terus ya Mbak? Iya betul Oke. Mbak. Sebelumnya Mbak kan jauh-jauh tuh dari Cilacap ke sini ya Mbak. Itu Mbak tahu informasi layanan konseling ini dari mana ya Mbak? Saya tahu dari Instagram Mbak, kan saya lagi lihat-lihat tuh kayak saya tuh lagi butuh konseling. Saya cari-cari di Instagram, ketemu sama Mbak Nada ini gitu. Oh, seperti itu. Oke, sebelumnya Mbak udah pernah melakukan sesi konseling? Belum sih Mbak. Belum. Ini berarti baru pertama kali ya Mbak? Iya, pertama kali. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu layanan konseling, terus di dalam layanan konseling itu ada apa aja gitu ya Mbak. Jadi layanan konseling itu singkatnya, saya ini sebagai konselor, Mbak ini sebagai konseli, di mana saya ini membantu permasalahan untuk mengatasi masalah yang Mbak sedang dialami. Jadi dengan tanda kutip saya ini hanya membantu, dan Mbak yang nanti akan memecahkan masalah Mbak sendiri, bagaimana dan mengatasinya seperti apa, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Mbak. Oke, nah dalam layanan konseling ini ada 3 asas yang harus kita terapkan. Yang pertama asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu Mbak di sini aman. Mbak cerita apapun di sini insya Allah aman, karena hanya Mbak dan saya yang tahu tentang rahasia ini, tentang cerita-cerita Mbak ini. Kemudian yang kedua asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Mbak datang ke sini dengan tanpa paksaan dari orang lain, itu udah termasuk asas kesukarelaan. Dan yang terakhir asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini Mbak di sini boleh sekali cerita apapun yang sedang Mbak alami, yang sedang Mbak rasakan, dengan cerita dengan mengalir atau gimana yang Mbak ingin diceritakan. Intinya udah nggak ada unak-unak di dalam diri, seperti itu ya Mbak. Bisa dipahami? Bisa Mbak. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sesi konseling ini kira-kira berapa lama ya Mbak? Oh iya, dalam sesi konseling ini kita akan mengadakan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Jadi selama 60 menit ini Mbak boleh cerita apapun yang Mbak ingin diluapkan, diungkapkan, seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Bisa Mbak. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup deh Mbak. Cukup. Oke, sekarang saya mau tanya nih, Mbak kesini tujuannya tuh untuk apa sih, saya ingin tahu? Gini Mbak, saya tuh mau curhat kali ya. Saya butuh teman cerita. Oke, butuh teman cerita. Jadi apa ya Mas, saya tuh lagi malas di rumah sebenarnya. Soalnya apa ya Mbak, saya tuh harus beberapa hari terakhir tuh kayak ada pertengkaran terus gitu loh Mas sama orang tua saya. Apalagi sama ayah saya yang dari Sumatera gitu. Saya tuh kadang masih culture shock gitu loh Mbak. Kan sebenarnya
udah lama gitu ya tinggal bersama orang tua, bersama ayah. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena saya lebih lama di Jawa dan tidak terlalu kental dengan Sumatera gitu, jadi saya kadang masih kaget dengan intonasi cara bicara ayah saya gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu yang asli dari Sumatera itu ayah atau ibu atau keduanya ya, Mbak? Ayah aja. Ayah saja. Terus Mbak kira-kira tinggal di sini di Cilacap itu berapa lama? Udah berapa lama? Ya dari lahir sih Mbak, tapi saya sering bolak-balik ke Sumatera juga gitu. Nah, Itu Mbak, terus ya gitulah Mbak, intinya karena beberapa hari terakhir juga ada pertengkaran karena ya sebenarnya saya itu kan lagi mempersiapkan pernikahan ya Mbak sebenarnya. Cuma apa ya, saya tuh nggak mau pakai adat sana gitu, tapi kayak dari orang tua khususnya ayah tuh kayak ayo pakai mengharuskan. pakai Minang, adat Minang, tapi saya nggak mau karena saya juga udah lama di Jawa dan saya sebenarnya pengennya modern aja, yang biasa aja, yang syari gitu loh Mbak. Saya nggak mau pakai adat sana gitu. Toh juga nikahnya juga di sini gitu loh. Gitu Mbak. Jadi saya ya pusing juga beberapa hari terakhir ini gitu. Oke, saya memahami apa yang kamu rasakan. Tapi sebelumnya, apakah Mbak ini bisa mempunyai gambaran kultur shock seperti apa yang terjadi ketika Mbak lagi di rumah gitu? Ini Mbak, apa ya? Itu tadi intonasi ketika ayah saya berbicara itu kadang saya masih kaget kalau dipanggil kayak Tika gitu, suaranya keras sekali. Jadi saya tuh kadang kaget, terus juga ya karena tadi kan saya cerita ada pertengkaran gitu, kadang kalau ada buka pintu aja saya kadang kaget, takut sendiri, jadi saya nggak berani keluar kamar. Saya lebih sering di kamar gitu. Oke, itu kan memang kebiasaan orang-orang luar Jawa mungkin yang kayak lebih keras, bukan hanya di Sumatera saja Mbak, bahkan ada di daerah seperti yang keras tuh Medan, itu mereka keras tapi padahal mereka tuh biasa saja. Terus cuma kita yang kebiasaan orang Jawa mungkin kita menyikapinya, oh itu kayak kasar ke kita, itu kurang sopan atau itu kurang lembut, karena kita udah dibiasakan dengan hal-hal yang apa ya, kayak lembut, terus nggak bisa dikerasin seperti itu ya. Nah, menyambung untuk pernikahan Mbak nih, Mbak udah pernah tanya belum ke ayah Mbak kenapa alasannya mengharuskan adat Sumatera itu untuk dijadikan adat di pernikahan Mbak? Karena saya kan anak perempuan pertama, pengennya itu meneruskan meneruskan adat gitu loh. Karena sebelumnya kakak saya laki-laki itu tidak menggunakan adat itu. Pengennya tuh anak perempuan pertama menggunakan adat itu. Tapi kan saya merasa nggak adil lah. Kenapa harus saya kan nggak pengen. Saya pengennya yang biasa aja gitu. Bahkan kalau bisa yang sederhana, nikah sederhana saja gitu. Nggak pengen yang dimewah-mewahkan harus sampai menggunakan adat. Saya tahu banget pernikahan menggunakan adat Minang itu ribetnya Masya Allah sekali Mbak gitu. Jadi saya nggak mau gitu. Itulah yang menyebabkan beberapa kali saya bertengkar. Bukan bertengkar, kayak merebutkan hal-hal itu aja gitu. Kalau Mbak inginnya pakai adat apa? Yang biasa aja, nggak pakai adat. Nggak pakai adat. Kalau bisa sih yang biasa aja, sederhana aja gitu. Oke, untuk itu Mbak udah mau musyawarahkan hal ini sama kedua belah pihak antara Mbak dan calon suami Mbak? Ya saya sudah berkali-kali juga bilang ke calon kalau saya pengen nikahnya biasa aja, kan calon saya juga orang Jawa, jadi ya dia juga pengennya yang biasa aja gitu, nggak pengen yang pakai adat, even adat Jawa pun nggak gitu, nggak pengennya yang biasa aja. Tapi ya itu saya sudah mencoba berunding dengan ayah saya, dengan orang tua saya, tapi ayah saya kayak ngotot harus pakai Minang, adat Minang gitu. Padahal ya saya sampai kayak kalah, sampai kayak bingung juga nolaknya gimana gitu. Oke, jadi bisa dikerucutkan lagi masalah Mbak ini tentang kultur shock ketika di rumah itu seperti apa. Terus Mbak kaget gitu ya dengan sikap orang tua, padahal orang tuanya itu biasa saja, tapi Mbak mungkin kaget gitu ya. Yang kedua, permasalahan tentang pernikahan Mbak menggunakan adat Sumatera. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kalau misalkan Mbak pakai adat itu, kan ini Mbak cuma permasalahannya
eh, ribet saja ya Mbak. Kalau misalkan Mbak mau musyawarahkan lagi dengan kedua belah pihak, kalau misalkan suami Mbak setuju, itu apakah Mbak akan melakukan adat itu atau memang Mbak tetap kekeh untuk nggak pakai adat Sumatera itu Mbak? Gimana ya Mbak, saya sih masih berharapnya nggak pakai, tapi kalau ya selama ini saya anaknya emang manutan sih Mbak. Kalau ayah saya sudah berkata apa ya saya manut aja, walaupun sudah berkali-kali nolak, berkali-kali berunding kayak percuma aja gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya saya manut. Tapi untuk kali ini tuh saya benar-benar kayak kalau bisa tuh jangan pakai adat gitu. Saya pengennya biasa aja. Kalau bisa di KUA juga KUA aja gitu ya. Tapi ya minimal yang sederhana lah, pernikahan sederhana aja. Saya nggak pengen yang ribet-ribet kayak gitu loh Mbak. Terus untuk ibu kamu, apakah ibu kamu lebih mengarah kepada ayah atau ke kamu? Kalau ibu saya mah lebih ya udah biarin saya aja maunya gimana, yang terbaik aja gitu. Nggak terlalu mencampuri lah urusan beginian. Intinya support aja. Kalau kamu mau, kalau saya maunya yang biasa ya boleh. Kalau emang harus pakai adat ya udah mau gimana lagi gitu. Oke. Terus sekarang Mbak kedepannya itu pengen seperti apa Mbak? Rencana kedepannya Mbak itu pengen kayak gini atau gimana? Saya sih pengen ini ya, nemuin antara orang tua saya dan orang tua calon juga untuk mungkin berunding baiknya gimana. Mungkin selama ini ayah saya bersikeras nggak mau harus tetap pakai adat, mungkin karena hanya saya lawannya. Mungkin kalau ditemukan dengan calon dan calon mertua juga kan mungkin bisa lebih apa ya, istilah ayah saya mungkin jadi lebih melemah gitu ya. Jadi legowo, jadi setuju dengan keputusan saya, pengennya sih gitu, tapi saya belum berani bertindak seperti itu sih. Oke, kalau belum beraninya itu alasannya kenapa? Kayak saya juga takut berhadapan dengan malu gitu kalau dengan calon mertua tapi bawa masalah kayak gini gitu. Tapi demi kebaikan aja sih sebenarnya, ya gitulah. Soalnya ya Mbak, kalau pakai adat Minang tuh nanti selain ribet juga butuh pengeluaran biaya yang besar kan. Sedangkan saya pengennya tuh pengeluaran biaya itu buat nanti setelah setelah pernikahan, acara pernikahan, untuk kehidupan rumah tangga yang sebenarnya gitu. Pengennya segitu. Oke, berarti rencana kedepannya Mbak ini pengen menemukan kedua orang tua Mbak sama kedua orang tua calon. Nah, niatnya itu Mbak nikahnya kapan? Masih agak lama sih, sekitar 3 bulan lagi ya. Ini Juni ya. Ini nanti September, insya Allah ya. Insya Allah. Oke, terus untuk masalah kultur shock Mbak di rumah, kan itu udah kebiasaan, maksudnya hingga saat ini Mbak masih merasakan seperti itu? Masih nih Mbak, makanya. Terus ada lagi sih sebenarnya masalah Mbak, kayak setelah menikah itu pengennya saya dan calon tuh di rumah saya dulu, sedangkan saya pengen langsung misah gitu. Oh gitu. Jadi apa ya? Ya saya bingung lah pokoknya. Saya pengen minimal ngontrak dulu lah di luar, pengen misah walaupun orang tua saya sendiri gitu kan, tapi kita tuh pengen mandiri, membangun rumah tangga sendiri yang baru gitu kan, pengen mandiri. Alasan orang tua Mbak untuk habis nikah tuh harus tetap di sini gitu, itu kenapa Mbak? Itu ya mungkin karena saya anak perempuan pertama kali ya Mbak, jadi kayak susah ngelepasin ya, mungkin gitu kali ya Mbak. Mbak punya adik atau Mbak anak terakhir? Ada si adik. Perempuan atau laki-laki? Perempuan juga. Cuma kayak berat aja kayaknya ngelepasin saya karena kan anak perempuan pertama gitu. Gitu Mbak. Oke, terus saya ingin tanya lagi nih ke Mbak. Kalau Mbak menyikapi kultur shock di rumah itu seperti apa sih? Gimana ya? Saya kadang ya Mbak kalau lagi ngobrol dengan ayah saya, walaupun sebenarnya itu biasa aja intonasinya, nggak tahu ya, mungkin karena suaranya keras jadi kayak nggak tahu, nyesek gitu. Iya. Aku tuh nggak pengen lanjut ngobrol, pengennya langsung masuk kamar gitu, nggak capek gitu dengerin omongan ya, nggak pengen ngobrol aja pokoknya, pengen cepet-cepet selesai obrolannya gitu. Oke, jika ditarik kesimpulan berarti Mbak ini
mempunyai permasalahan dua ya Mbak. Yang pertama kultur shock ketika di rumah, dan yang kedua adalah permasalahan pernikahan Mbak dengan ayah Mbak terutama ya, yang mengharuskan pakai adat Sumatera seperti itu. Iya. Nah, untuk itu solusi dari saya mungkin Mbak harus perbaiki komunikasi dulu antara Mbak sama ayah Mbak dan pihak dari calon Mbak. Jadi biar dua-duanya ini terus terjalin komunikasinya, biar nggak ada perpecahan atau hal-hal yang membuat gaduh gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan Mbak nggak perbaiki komunikasi, nanti otomatis akan ada kesalahpahaman mungkin antara pihak Mbak sama pihak laki-lakinya gitu. Nah mungkin Mbak nanti juga bisa tahu dari orang tua si calon Mbak itu meminta adat apa, mungkin nanti bisa dirundingkan lagi, didiskusikan lagi seperti itu. Intinya perbaiki komunikasi saja. Oke Mbak, iya sih. Untuk itu saya pengen dong untuk menyimpulkan kamu dari awal pembahasan kita tadi sampai detik ini itu seperti apa? Ya intinya berarti saya tuh emang harus banyak-banyak ngobrol lagi sama ayah saya, walaupun nggak tahu ya, saya kan walaupun sudah ya jelas bertahun-tahun sama ayah saya, cuma kan dulu emang sempat LDR karena ayah saya kerjanya jauh. Jadi emang baru tinggal bareng lagi tuh setelah beberapa tahun terakhir lah. Jadi emang ya mungkin itu juga faktornya karena dulu jauh, tiba-tiba sekarang bareng terus, akhirnya oh ternyata begini ya, masih kaget juga, kebawanya sampai sekarang. Intinya harus emang banyak ngobrol sih biar lebih tahu karakternya gimana kan. Terus juga ya saya juga harus merundingkan ini ya terkait pernikahan bersama ayah dan calon saya gitu. Jadi ya mungkin nanti baiknya saya menemukan calon saya dengan ayah saya sih gitu. Oke, sudah baik. Berarti Mbak sudah bisa menemukan solusi ya. Habis keluar dari sini, Mbak bisa tahu tujuan Mbak kedepannya mau ngapain. Kalau tadi mungkin pas masuk sini masih bingung kali ya Mbak, gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Sekarang udah tercerahkan Mbak? Ya, alhamdulillah lumayan lah Mbak, Lumayan, udah better lah dari tadi. Oke, jadi sesi ini bisa kita cukupkan? Cukup. Oke, karena waktunya sudah 60 menit ya, kita cukupkan sesi ini. Nanti misalkan jika Mbak ingin ada yang ditanyakan lagi, Mbak bisa datang langsung ke sini untuk berkonsultasi lanjutan, seperti itu. Oke, baik Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini, sudah mempercayai konseling saya. Saya mohon maaf apabila dari perkataan awal kita masuk sampai sekarang banyak hal-hal yang membuat bingung mungkin, atau nggak dimengerti, atau apapun itu, saya minta maaf. Ya, saya juga terima kasih kepada Mbak Nada. Saya datang ke sini tadi masih bingung, akhirnya ya sedikit tercerahkan oleh Mbak Nada. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk kedepannya. Semoga langgeng, semoga lancar acaranya. Amin. Dan semoga bisa terpecahkan masalahnya ya Mbak. Amin. Oke, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih Mbak Nada. Oke. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira nih, jika kalian penonton di sini adalah seorang calon konselor, langkah apa yang akan kalian lakukan jika mempunyai klien dengan permasalahan yang sama? Yuk komen di bawah ini. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Maaf jika banyak sekali kekurangan. Untuk itu saya minta kritik dan saran yang membangun di komentar di bawah ini. Jangan lupa tetap tonton video-video saya berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.